Move on. Ini seumur-umur adalah podcast yang paling sering kalian tunggu, paling sering kalian request, tapi nggak pernah juga aku upload. Video yang bakalan sering banget kalian tonton, kalian datengin ketika kalian lagi patah hati. Yang lagi patah hati, yang lagi bingung mau move on-nya gimana, dengerin video ini. Hai guys, selamat datang kembali di podcast Bersorak Bahagia bersama aku Langit Biru. Dan kalau kalian mendengarkan podcast ini di YouTube, berarti kalian mendengarkannya dengan video. Tapi kalau misalnya kalian dari Spotify, selamat menonton dan juga mendengarkan. So, move on itu adalah topik yang panjang sebenarnya untuk bisa kita bahas. Tapi aku mau bahas dari alasan kenapa nih otak kamu nih harus diubah-ubah nih. Kayak seperti ada hal yang salah ketika kamu mengatakan tentang move on, tapi kamu itu bersikeras gak bisa move on terus dari orang yang sama. Pada saat fase ketika aku putus dari seseorang, ketika aku berakhir hubungan dengan orang itu, aku sama seperti kalian kok. Aku juga merasakan masa-masanya, sakit hati, terus nangis-nangis, terus ngerasa kayak dunia tuh seakan-akan runtuh kalau nggak ada dia. Ini ngomongnya gampang banget ya, tapi pada saat aku ngelaluinnya 2 bulan, tiap hari aku nangis-nangis, sampai tisu tuh banyak banget diranjang, kayak aku ngerasa, kenapa sih aku harus lepas dari dia? Kenapa sih aku tuh nggak bisa sama dia? Kenapa sih aku tuh ngelakuin kesalahan apa? Kenapa kok aku deserve this? Sampai waktu itu dan pada masa itu aku lagi semester tingkat akhir. Jadi masa-masa aku skripsian. Skripsi aku udah hampir kacau balau banget. Tapi untungnya aku masih lulus 3,5 tahun, lulusan terbaik juga di departemen dan juga di fakultas. Dengan IPK tertinggi dan juga prestasi yang terbanyak pada saat periode itu. Well, itu sengaja sedikit clickbait supaya kalian tahu kalau ternyata masa akhir dari kuliahku nggak cuma ditentukan dari akhirnya aja, tapi juga dari awalnya. Kilas balik ke fase move on. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, di bagian akhir itu pasti ada amanat. Tahu nggak amanat yang bakal aku sampaikan sama kalian apa? Pada saat fase move on, kita mungkin bakal nangis-nangis. Kita bakal sangat mungkin untuk pengen balik lagi ke masa lalu sama orang yang sama. Tapi tahu nggak? Setelah fase move on, bisa jadi kita adalah orang yang paling nyesal dulu pernah ngomongin itu. Bisa jadi, kita adalah orang yang sangat-sangat tidak ingin kembali lagi ke masa itu. Pas udah ikhlas, kita rasanya gak akan mau lagi balik. Biru punya beberapa alasan kenapa Biru bilang balikan itu gak sesederhana itu. Oke, ibaratnya kayak gini ya. Biru ambil satu buku. Oke. Nih, The Personal of MBA. Biru ambil satu buku ini. Terus, Biru baca nih sekali. Oh wow, aku mempelajari segalanya. Udah sampai akhir, sampai dengan halaman yang mungkin kamu udah rajin banget gitu kan, pengen baca sampai akhir-akhir kayak ginian nih, kamu sangat rajin gitu kan, sampai dengan huruf Z terakhir ini kamu udah baca. Oke, tutup, close case. Selesai dari buku ini dibaca, kamu kok kangen sama buku ini, pengen deh balik lagi. Nah tapi pada saat kali kedua kamu baca bukunya, sekarang kita baca ya, baca. Ternyata pada halaman ke 198, kamu itu menemukan kalau kamu dulu kekurangan satu kalimat yang harusnya kamu baca. Yang pada saat kamu baca kembali kalimat itu, kamu jadi sadar, dulu seharusnya aku memperbaiki bagian ini ya. Dulu seharusnya aku baca ini, karena ternyata ini adalah bagian yang paling aku butuhkan. It's a matter. Ternyata ketika aku membaca kembali buku 2 kali, gak buruk-buruk banget ya. Ternyata ketika aku baca lagi buku yang sama, ada kemungkinan yang berbeda. Aku jadi lebih detail untuk memperhatikan segala sesuatu. Endingnya, itu sangat mungkin akan sama. Tapi bedanya, buku yang tadinya setebal ini, bisa jadi kalian cuma akan baca segini. Karena kalian udah gak kuat lagi. Bisa jadi sampai setengahnya. Bisa jadi sampai 3/4-nya. Bisa jadi sampai habis dengan ending yang sama lagi. Atau, kalian baca lagi dengan ending yang... Atau, kalian tutup bukunya, meskipun kalian udah baca lagi 2 kali, tapi dengan perspektif yang berbeda. Itu yang gak pernah orang-orang bahas. Orang-orang selalu bahas, aku gak pernah mau baca buku yang sama 2 kali. Tapi kalau menurut aku, baca buku yang sama 2 kali, itu akan mengingatkan kita sama part-part tertentu yang mungkin pernah kita lewati. So, artinya Biru, balikan justru gak apa-apa dong. Balikan justru harusnya baik dong. Berarti harusnya aku lebih berharap lagi dong sama dia. No, it's not that easy. Itu artinya baca buku yang sama 2 kali, ada 3 kemungkinan utama. Yang pertama, kita akan lebih detail untuk mempelajari apa kesalahan kita di masa lalu dan mempelajarinya, sehingga kita tidak lagi mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Yang kedua, endingnya tuh bakalan sama. Alias, ya, aku cuma akan mengulangi kesalahan yang sama. Ngabis-ngabisin waktu aku, terus ngebuat aku ngerasa aku nggak berharga, harusnya aku ngerasa aku udahin aja sampai di situ. Dan yang ketiga, setelah baca buku itu, kamu bakal makin sayang sama buku ini, karena kamu ngerasa buku ini sangat berharga buat kamu, atau kamu justru bakal makin hate this book. Karena kamu mungkin merasa, karena buku ini, aku jadi ngerasa nginget lagi rasa sakit hati yang dulu pernah aku laluin. By case, semua hubungan
Manusia itu kompleks, dinamis. Kita pada dasarnya nggak bisa menyatakan bahwa manusia itu sama dengan buku. Kita nggak bisa sama-sama linear menyatakan, oh iya, karena kita baca buku yang sama 2 kali, kita bakal endingnya sama. Karena mungkin dari pelajaran itu, kamu bakal dapetin pelajaran lagi yang berharga buat hubungan kamu berikutnya. Aku tim yang percaya itu. But here it is. Tapi ini alasannya kenapa menurut aku, lebih baik kamu segera move on. Dan mungkin balikan itu bukan opsi. Lebih baik kamu hapus balikan itu dalam pikiran kamu. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau kamu balik lagi sama dia, hidup kamu lebih bahagia. Ingat, manusia itu dinamis dan aku tidak bisa menyatakan apa yang aku nyatakan sebagai satu hal kemutlakan. Aku cuma buka perspektif kalian. Pertama, kalau kalian masih terngiang-ngiang, terkenang-kenang dengan hubungan kalian di masa lalu, dan kalian balikan lagi sama orang yang sama, kamu bakal ingat lagi kejadian-kejadiannya dulu. Iya, memori-memori indahnya memang banyak. Tapi gimana dengan akhirnya? Kenapa dulu hubungan kalian bisa berakhir? Oh, beda agama. Oh, ternyata orang tuanya nggak restu. Oh, dulu dia seegois ini. Oh, dia kasar. Oh, dia selingkuh. Kamu bakal kepikiran lagi sama kejadian yang udah-udah. Dan kamu harus berpikir di situ. Apakah kamu siap dengan konsekuensinya? Apakah kamu siap ketika kamu harus kembali lagi ke masa itu, kamu kembali melihat dirimu di masa lalu, dan juga segala perkara yang pernah kamu lalui, apakah kamu siap kalau itu harus terkenang kembali? Apakah kamu siap ketika itu di-recall lagi? Apakah kamu akan siap ketika apa yang kamu lalui itu ternyata mengulang lagi kejadian yang sama? Kalau kamu bahkan belum siap, kenapa kamu harus bilang kamu pengen lagi sama dia? Kenapa kamu nggak bisa move on? Yang kedua, masa lalu itu nggak selalu jadi pemenangnya. Ingat aku pernah ngupload podcast yang isinya orang lama? Ya, orang lama yang jadi pemenangnya. Itu POV dari orang lama yang ternyata jadi pemenangnya. Orang baru yang ngerasa tersaingi dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya kita nggak usah ngomongin artis-artis ya. Karena kalau kita ngomongin public figure, pada suatu waktu misalnya kalian lihat momen bahagia mereka tiba-tiba runtuh, nanti kalian bakal langsung balik lagi ke podcast ini terus kalian bilang, iya tuh kan ternyata dia bakal kayak gitu, ternyata orang baru, orang lama, lala itu bakal jadi pemenangnya. Kita lihat orang-orang sekitar kita. Apakah mereka bahagia dengan orang yang dipilihnya sekarang? Oke, seberapa banyak yang bahagia dengan masa lalunya? Seberapa banyak yang justru bahagia bertemu dengan orang baru? Karena pada kenyataannya, orang lama nggak selalu jadi pemenangnya. Move on, itu adalah salah satu cara terbaik untuk kamu gak stuck di masa ini. Yang ketiga, kalau kamu udah diselingkuhin, atau bahkan dikasarin bahkan pada saat kamu masih pacaran, go away. Itu bukan hal yang sehat. Percaya sama aku. Orang-orang bakal bilang, iya tenang aja dia bakal berubah kok. No. Orang-orang seperti itu gak akan berubah. Begini, balik ke masa lalu, kenapa jangan balik? Aku tim yang percaya, kesalahan itu bisa diperbaiki. Tapi watak dan tabiat itu gak bisa. Kasar secara fisik, orangnya kasar. Selingkuh, orangnya pengen lagi dan gak puas. Watak dan tabiat itu sulit sekali untuk berubah. Bukan artinya gak bisa, tapi sangat sulit untuk berubah. Karena manusia itu akan terus-terus berkembang dari apa yang terjadi di masa lalunya. Mungkin dia di masa lalu itu tidak sepenuhnya mempengaruhi dia, tapi traumanya, lukanya, apa yang dia bangun menjadi watak dan tabiat dia itu sangat berpengaruh pada dia di masa depan. Udah dikasarin, pergi. Udah diselingkuhin, pergi. Masih ada orang lain selain dia. Lebih sayang sama diri sendirilah. Lebih baik kamu sendiri daripada kamu sama orang yang salah. Lebih baik kamu sendirian daripada kamu sama orang yang terus-terusan nyakitin kamu. Kamu sendirian aja bahagia kok. Kenapa harus sama orang lain yang ngebuat kamu malah nangis-nangis terus? Emang kamu senang dengan rasa nangis-nangis itu ya? Justru kamu bahagia ya ngerasa nangis-nangis itu? Aku heran sih. Dan kalau buat aku, yang keempat, aku lebih baik aku mending capek kenal orang baru daripada aku masuk lagi ke lubang yang sama. Kalau kamu tahu dia udah banyak buruknya yang gak bisa kamu toleransi, karena balik lagi semua di antara kita punya batas toleransi yang berbeda, stop. Stop sampai situ. Buat aku lebih baik kamu kenal lagi sama orang baru, capek lagi untuk bertanya, kamu sukanya apa, makanan apa yang paling kamu suka, kamu bakal gimana orangnya, kamu harus ngejelasin lagi semua panjang lebar sama orang baru, tapi gimana kalau ternyata orang itu adalah orang yang tepat? Tapi gimana kalau ternyata orang itu adalah jodoh kamu? Tapi gimana kalau ternyata meskipun sama orang baru itu ternyata cuma sampai di situ, orang baru yang terakhir itu malah ngajarin kamu ke hubungan yang berikutnya, bahkan membawa kamu ke hubungan yang berikutnya, yang bahkan mungkin kalau nggak ada hubungan kamu yang sebelumnya itu kamu nggak sampai di sini. Life path, kita nggak pernah ada yang tahu jalan kehidupan kita bakal sampai di mana dan titik apa. But you deserve happiness. Kamu nggak boleh terus-terusan nangis-nangis terus kayak gini. Kamu nggak boleh terus-terusan stuck pada satu waktu. Kamu cuma mau ngebuktiin ke dia bahwa kamu tuh bisa jauh lebih baik tanpa dia. Oke, itu salah satu tips and trick yang bakal berhasil. Kalau kamu fokus dan gitu cinta dengan apa yang kamu lakuin. Tapi gimana kalau kamu justru bertumbuh menjadi orang yang kamu tuh butuh validasi. Kamu butuh untuk dilihat sama dia. Misalnya, aku udah menang juara 1 kompetensi nasional lomba matematika seluruh jagat raya gitu ya. Udah sampai seluruh jagat raya nih. Tapi ternyata dia bahkan nggak ngeliat itu.
Misalnya dia udah gak main sosial media lagi, dia bahkan gak dengar kabar tentang kamu, betapa sakit hatinya kamu. Karena kamu ada untuk itu, adalah untuk memvalidasi bahwa kamu berhasil tanpa dia. Tapi tujuanmu adalah dia, pikiranmu adalah dia, kamu kembali lagi kepada dia. Jadi pada akhirnya kamu gak akan beranjak kemana-mana, karena kamu di sini untuk membuktikan kepada masa lalu kamu bahwa you are fine, but you are not without them. Sayang banget kan kayak gitu. You deserve happiness. Kamu deserve untuk bangun dengan penuh cinta, temuin orang-orang yang kamu sayang, datengin tempat-tempat yang mau kamu datengin dulu, pelukan sama keluargamu, deket lagi sama mereka, pedicure, manicure, ke salon, treatment apapun yang kamu suka, selama ada duit ya. Tapi please, kalau buat aku, jangan pernah kamu mulai sesuatu lagi dengan orang baru, dan jangan pernah ngasih harapan sama orang baru. Kalau kamu bahkan belum bisa lupain masa lalu kamu. Jangan berikan harapan pada orang baru, kalau kamu bahkan belum bisa lupa sama masa lalu kamu. Kalau belum selesai, kamu dan aku jangan sampai jadi kita. Kita bayangkan gini ya, aku adalah orang barumu, dan kamu masih belum bisa move on. Sakit banget loh rasanya jadi aku. Sakit banget ketika aku harus membersamai seseorang yang bahkan belum selesai sama masa lalunya. Orang yang kita sayang, ternyata masih punya ruang untuk orang yang dia sayangin. Dan ternyata itu adalah masa lalunya. Terus kita bakal bertanya-tanya, ternyata sesakit ini aja jadi orang baru? Apa aku ternyata cuma pelampiasan ya? Aku yang berproses loh nemenin dia dari nol. Tapi nanti dia bakal ninggalin aku gak ya demi masa lalunya? Kan yang sebelumnya jauh lebih hebat daripada aku. Ngeliat dia kerap sama masa lalunya ternyata sesakit itu ya. Makanya selesaikan apa yang sudah selesai di belakang. Karena akan sangat terkesan tidak adil sekali ketika ada seseorang yang memandangmu sebagai masa depan, sementara jiwa ragamu masih hidup di masa lalu. Kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Karena kamu harus pastikan orang baru bakal dapat cinta yang lebih besar dari yang kamu berikan ke orang lama. The past will be the past. And if life is temporary, how can you expect anyone to be permanent? So here is life tips. Forget who forgets you. Lupakan orang yang melupakan kamu. Focus on those one who appreciate you and valued you. So prioritize your happiness, your well-being. Burn the past, turn the page, and move on. Kamu bisa. Aku tahu kamu bisa. Tapi kamu belum push the limit sampai dengan masa itu. Waktu gak menyembuhkan. Kamu yang berusaha untuk menyembuhkan. Tapi waktu membantumu sampai detik itu. Semangat ya proses move on-nya. Dan semoga dari podcast ini, mata hati kamu dan mata batin kamu terbuka. Dan semoga membantu kalian semua. So, bye! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian nontonin di YouTube. Dan jangan lupa kalian subscribe podcast aku Bersorak Bahagia kalau kalian nontonin di Spotify. See you there. Salam sayang, Langit Biru. Podcast Bersorak Bahagia dengan segala ceritanya.